di Provinsi Riau ini ada 12 kabupaten kota. Nah, itu ada 12 kantor pertanahan. Jadi Bapak Ibu datang saja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut kalau ada masalah-masalah yang tidak bisa dihadapi sendiri. Apalagi kalau tanah ini diserobot oleh mafia tanah. Tapi kita juga punya hotline. Hotline ini yang bisa langsung terhubung dan bisa langsung direspons. Nomornya berapa nanti bisa di ini kan? Supaya nggak salah, ini ada untuk pengaduan ya, bisa lapor cepat secara resmi kepada WhatsApp Kementerian ATR BPN di 08111 068 0000. Nanti itu bisa disampaikan apa pengaduannya, apa masalah dan kasusnya, sehingga kami bisa atasi dan paling tidak kami atensi secara lebih responsif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih pada kesempatan ini kita akan bersama dengan Pak Haji Muhammad Dasri Nasution akan menyampaikan perihal masalah konflik antara PT Duta Suaka Indah dengan masyarakat di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Potogasip, Kecamatan Mempura, dan Kecamatan Dayun. Pada kesempatan ini barangkali kami sekedar mengingatkan kepada pihak pemerintah Kabupaten Siak atau jajaran lainnya terkait dengan kita ingatkanlah kepada pihak pemerintah. Di antaranya bahwa berkaitan dengan izin pelepasan kawasan kan itu kan sudah ketika diberikan sejak tahun 1998 kan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 17 garing KPTS strip 2 garing 1998 pada tanggal 6 Januari 1998 itu kan setelah diberikan SK tersebut tanah yang diberikan itu menjadi tanah kawasan terlantar dan dibiarkan begitu saja dan menjadi hutan kembali. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya ketika perusahaan PT DSI mengajukan permohonan izin lokasi itu kan ditolak oleh Bupati Siak sampai beberapa kali, 2-3 kali itu ditolak dengan alasan kan sudah tidak sesuai lagi peruntukannya, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan undang-undang, dan tidak sesuai dengan RW itu sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia, terutama pihak pemerintah Kabupaten Siak, kami sampaikan kembali lagi bahwa setelah terjadi penolakan dari pihak Bupati Siak itu kemudian tahun 2006 tetap terbitlah nama izin lokasi oleh Bupati Siak, pada itu dijabat oleh Bapak Arwin As. Kemudian melalui izin lokasi tersebut kan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa aturan, diantaranya kan itu mengacu kepada peraturan Kementerian Agraria, ya kan, itu kan diberikan jangka waktu tertentu ya, tidak bisa melebihi daripada jangka waktu yang diberikan. Di antaranya kan izin lokasi itu kan diberikan untuk jangka waktu selama 3 tahun, ya kan, 3 tahun kan. Kemudian pengelolaan tanah itu oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan itu dalam jangka waktu izin lokasi, berarti 3 tahun kan begitu kan. Nah, apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana yang kami sampaikan tadi itu tidak bisa diperolehkan atau tidak bisa selesai ya, itu maka dapat diperpanjang dengan jangka waktu selama 1 tahun. Nah, dan apabila tidak diperoleh mencapai daripada 50% atau lebih dari tanah yang ditunjuk, maka izin lokasi itu itu bisa mendapat sanksi ya, bisa mendapat sanksi gitu. Kemudian apabila izin lokasi itu tidak bisa mencapai 50%, maka izin lokasi itu tidak dapat lagi diperpanjang. Nah, pada saat diberikan izin lokasi itu sampai di tahun 2009 itu kan diberikan izin usaha perkebunan. Oke, pada masa itu memang izin lokasi itu belum berakhir ya, tapi setelah diberikan izin usaha perkebunan pada tahun 2009 itu kan izin lokasi itu sudah berakhir gitu, sudah tidak berlaku gitu. Nah, pertanyaannya yang harus kita minta klarifikasi dari pihak pemerintah terkait, terutama pemerintah Kabupaten Siak, ya kan, ketika izin lokasi itu sudah berakhir, ya, ketika izin lokasi itu sudah berakhir, ya kan, atau sudah mati, kenapa dari pihak pemerintah itu masih tetap menerbitkan beberapa surat-surat di kemudian hari gitu kan? Contoh misalnya kan,
pada saat di tahun 2012 ya, itu izin lokasi sudah berakhir, itu masih diurus untuk pengajuan hak guna usaha, itulah melalui pengurusan peta bidang tanah melalui Kementerian ATR dan BPN pada saat itu. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, nah berkaitan dengan izin yang sudah habis masa berlakunya tadi, mestinya pihak perusahaan itu mengurus izin yang baru. Ya, mestinya mengurus izin yang baru. Dan kalau memang dia tidak sanggup atau masih kategori itu tidak mampu untuk mengelola, tentu kan di sini kan ada hak dan kepentingan orang lain gitu kan. Nah, kemudian di atas izin lokasi yang tadinya itu kemudian di tahun 2009 itu keluar IUP, itu kan di dalam IUP yang 8.000 hektar itu kan banyak garapan masyarakat ya, tanah yang sudah ada kepemilikan gitu, baik berupa sertifikat hak milik, SKT ya kan, dan banyak hal lagi yang di situ menjadi mata pencarian masyarakat di sekitar, terutama di daerah di 3 kecamatan tadi, Kecamatan Kotogasip, Kecamatan Dayun, dan Kecamatan Mempura. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini kami cuma mempertegas ya kan, bahwa izin lokasi maupun izin usaha perkebunan itu kan sebenarnya diberikan kepada perusahaan itu kan untuk memperoleh lahan atau tanah yang diusahakan gitu kan, tapi bukan untuk menguasai lahan milik orang lain gitu. Nah, pada PT Duta Swakarya Indah ini yang terjadi bukan demikian. PT ini yang terjadi di masyarakat itu justru dengan memiliki izin usaha, izin lokasi, izin usaha perkebunan, dia dengan leluasa dia mengambil hak orang lain begitu. Di antaranya tanah kebun yang sudah ada sertifikat pun itu menjadi objek yang selalu digesak untuk didapatkan gitu. Entah itu melalui proses pengadilan, melalui proses apa, dia yang penting upaya untuk mendapatkan begitu, untuk menguasai. Nah, kalau untuk mendapatkan yang berbeda ya, kalau untuk mendapatkan itu berbeda. Nah, ini untuk menguasai begitu kan. Nah, apalagi di situ kan banyak orang yang sudah punya tanah, punya surat jelas kepemilikannya, punya tanaman lagi, dan menjadi mata pencaharian hari-hari ya kan. Itu tiba-tiba diparit besar oleh pihak perusahaan ini. Nah, ini kan sudah tidak benar lagi gitu. Jadi kehadiran perusahaan ini kan sebenarnya kan kita harapkan itu menjadi menjadi sumber yang terbaik, menjadi mitra masyarakat, entah itu membangun pola KKPA ya kan, membangun kemitraan yang lainnya. Ini tidak yang terjadi. Justru bagaimana lahan-lahan itu menjadi penguasaan dengan dalih dia memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan. Terbukti ketika di Pengadilan Negeri Siak ada beberapa masyarakat itu yang sedang melakukan upaya hukum karena lokasinya itu menjadi sasaran yang garap oleh PT Desi, padahal itu tanaman warga ya kan, padahal itu tanaman warga, tanaman masyarakat itu. Maka masyarakat berupaya untuk menempuh jalur proses hukum di pengadilan di negeri Siak. Nah, di situ yang selalu ditunjukkan, selalu ditampilkan itu ya hanya izin lokasi gitu. Izin lokasi, izin usaha perkebunan. Nah, tahu tidak bahwa izin lokasinya itu sudah berakhir. Izin lokasinya itu sudah berakhir. Nah, inilah mestinya pemerintah atau penegak hukum lainnya harus paham di sini. Izin lokasi PT Duta Swakarya itu sudah berakhir. Nah, kalau dia PT Desi ini menggunakan izin lokasi ini untuk jadi sarana untuk penguasaan, itu harus mengurus izin yang terbaru begitu. Mestinya ngurus izin yang terbaru kan. Itu pun kalau dibenarkan PT Desi tersebut melanjutkan ya. Kalau sesuai aturan di sini yang ada ini kan mestinya kalau memang tidak mampu menguasakan lahan tersebut, tidak mencapai 50% kan, itu kan lokasi itu kan kembali kepada negara. Dalam hal ini kan kalau sudah oleh negara itu sudah diberikan atau kepada masyarakat ada haknya, ya sudah, itulah milik warga sekitar begitu. Bapak saudara yang berbahagia, yang paling pokok juga ini sering terjadi dengan adanya proses seperti kemarin yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2022 itu ada proses eksekusi katanya kan. Proses eksekusi karena ada gugatan antara PT Duta Swakarya Indah dengan PT Karya Dayun. Karena PT Karya Dayun dikalahkan ya sampai tingkat kasasi PK Mahkamah Agung kan. Nah, terakhir sampai ke proses eksekusi. Nah, padahal di dalam area yang dieksekusi itu juga berbeda. Itu lahan warga yang ada sertifikat gitu. Lahan warga yang ada sertifikat. Nah, kemudian sertifikat ini kan sudah sah, hak tertinggi yang diberikan negara. Bayangkan kan, saya minta pendapat dari masyarakat sekitar lah ya, masyarakat sekitar kan. Mohon kasih penilaian dalam hal ini kan.
lahan yang sudah ada sertifikat hak milik dengan alur perolehan daripada sertifikat itu adalah jelas, ya, riwayatnya jelas, asal usulnya jelas, begitu kan. Nah, kemudian dilawanlah oleh perusahaan yang belum punya hak guna usaha gitu. Nah, perusahaan kan wajib kan dari surat pertama, ya, sejak diberikan pelepasan kawasan, izin lokasi sampai izin usaha perkebunan, itu kan diwajibkan untuk mengurus hak guna usaha, menyelesaikan hak guna usaha. Nah, sampai hari ini hak guna usaha itu PTDS itu tidak ada gitu. Sampai hari ini HGU PTDS itu tidak ada. Sementara masyarakat yang sudah punya hak milik tadi ini, nah itu di apa? Di serobot gitu kan, diserobot, diambil sawitnya oleh menggunakan oknum-oknum yang disewa gitu kan. Nah, terakhir kan sering terjadi mengambil hak orang lain begitu. Dan di antara ada pencurian, ada semua, dan itu sudah dilaporkan semuanya. Dan itu sudah dilaporkan di pihak kepolisian daerah Polda Riau. Dengan harapan ya sebenarnya namanya ini sudah ada bukti hak milik, bukti yang jelas. Nah, di situ kan sudah ada sistem pihak PT ini mengambil kebun, mengambil hasil kebun di atas tanah orang lain gitu, bukan di lahan dia sendiri, di tanah orang lain ada sertifikat begitu. Nah, ini kan sudah jelas ada pelanggaran hukum, ini tindakan pencurian gitu. Nah, kami minta ya, karena kami sebagai pendamping dari Pak Haji Muhammad Dasri sebagai pemilik kebun, ya kan, pemilik sertifikat langsung hadir sama kami ini. Ya, siapapun orangnya yang mengambil buah sawit ya di atas areal milik Pak Haji Dasri ini, ya, dan kawan-kawan ya sama-sama punya legalitas, itu harus segera ditindak oleh pihak aparat penegak hukum gitu. Karena beliau ini sudah membuat laporan secara resmi kan. Nah, sampai sekarang itu masih ada tindakan-tindakan arogansi, ya kan, mengambil sawit dengan dalih menang putusan yang mana, ya kan. Nah, sejak kapan sertifikat Pak Haji Dasri ini digugat di pengadilan? Nah, sementara yang berhak untuk membatalkan sertifikat itu siapa? Kan satu kan Pengadilan Tata Usaha Negara, ya kan. Nah, BPNK punya kapasitas berapa lama? Misalnya mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria kan, yang nomor 5 tahun 1960 itu. Nah, apa kewenangannya? BPN kan ada di situ, semua kan jelas aturannya gitu. Ya, tidak serta-merta lahan warga ini menjadi objek yang dikuasai dengan dalih PT tadi itu memiliki izin usaha perkebunan, ya, dan termasuk ILOK tadi itu. Nah, itu salah satu yang harus kita pertegas. Kami minta sekali lagi kepada pihak pemerintah Kabupaten Siak untuk mengevaluasi ya terkait perizinan PTDS ini. Karena perizinan PTDS ini ya di izin lokasinya pun sudah berakhir. Nah, apakah izin lokasinya sudah berakhir, sudah mati ini masih juga ditindaklanjuti dengan program-program berikutnya atau surat-surat berikutnya. Nah, ini saya ingatkan, nah ini supaya berhati-hatilah gitu kan. Nah, karena jika kita teledor kan, atau apabila pemerintah itu teledor, maka yang menjadi korban adalah rakyat itu sendiri. Perlu kami informasikan bahwa ketika izin lokasi diberikan, seharusnya sebelum mengeluarkan izin usaha perkebunan ini, dasarnya adalah seberapa banyak areal yang bisa dikuasai oleh PTDS. Tapi apa yang kita lihat bahwa izin lokasi itu sendiri luasnya sama dengan izin usaha perkebunan. Kita tahu ketika diberikan izin usaha perkebunan itu juga PTDS itu sendiri belum mengadakan aktivitas di lapangan. Sementara sebelum dikeluarkan izin usaha perkebunan tahun 2009, kita sudah memiliki sertifikat hak milik tahun 2008. Seharusnya kan tidak bisa dikeluarkan izin usaha perkebunan di atas sertifikat hak milik. Tapi kenyataannya itu yang terjadi. Kita tidak bisa mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar. Yang pasti izin usaha perkebunan itu dikeluarkan di atas sertifikat hak milik. Nah, seperti diberitakan oleh rekan kita tadi bahwa kenapa bisa hal ini terjadi? Ini memang menjadi pertanyaan bagi kita hingga hari ini. Nah, PT DSI itu sendiri menganggap bahwa izin usaha perkebunan itu sama dengan hak milik. Sekali lagi saya jelaskan bahwa izin lokasi dan izin usaha perkebunan itu bukan milik. Tetapi inilah dasarnya
perusahaan itu untuk mengambil hak dia melalui masyarakat. Saya kira ini sebagai tambahan bagi kami. IOP bukan hak. Dalam hari ini yang kami tuju ini sebenarnya adalah bagaimana pemerintah setempat untuk bisa mengklarifikasi hal ini sehingga kami masyarakat yang dizolimi oleh PTDS itu sendiri bisa terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini saya mewakili Pak Haji Muhammad Yasrin Nasution itu yang menagih janji dari pihak Bupati Siak yang akan segera menjawab tentang permohonan daripada Pak Haji Dasir itu terkait untuk mencabut izin usaha perkebunan. Kenapa dengan dalih demikian? Karena izin usaha perkebunan itu ada banyak sertifikat warga, gitu, banyak SKT warga di situ. Nah, sehingga itu kan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 kan jelas. Nah, kemudian di dalam hal ini bahwa PT Duta Surakarya Indah kan sampai detik ini kan tidak memiliki hak guna usaha gitu. Nah, sekarang pertanyaannya dia sejak beroperasi dia membangun perkebunan ya kan dari tahun 2009 entah 2010 pada waktu itu kan sampai sekarang ini kan dia kan masih operasi terus kan. Nah, tanpa hak guna usaha itu kan. Nah, tanpa hak guna usaha, nah ini apa keuntungan untuk pemerintah ya? Ini kan menjadi pertanyaan besar buat kami sebagai masyarakat lah gitu kan. Sementara masyarakat yang sudah punya sertifikat hak milik ini mereka ini sudah terdata ya, bayar pajaknya apa semua jelas, semuanya ada semua gitu kan. Nah, apa bedanya ini dengan kenapa ini di semacam apa di anak tirikan begitu kan? Sementara yang punya sertifikat punya hak milik ini menjadi objek yang selalu diperebutkan oleh pihak PTDS yang tidak punya hak guna usaha tadi dengan dalih tadi izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan kan. Nah, apa yang terkandung dalam izin usaha perkebunan? Nah, di situ kan jelas ya bahwa apabila ada lahan itu milik warga itu yang tidak bisa diselesaikan, dimusyawarahkan untuk diberikan saguhat yang diganti rugi kan, itu harus diiklab ya kan. Nah, nggak mungkin warga yang sudah punya hak milik jelas diakui oleh negara ya, pajak pun dibayar ya kan, kemudian ini menjadi areal yang dijadikan sengketa gitu, seolah-olah itu bermasalah ya kan, itu masuk di kawasan perizinan ya kan, dan terakhir digugat ya kan menggunakan pengadilan. Nah, inilah kami tentu sebagai pihak yang menyikapi masalah ini ya hendaknya pemerintah ini pedulilah ya kan, peduli kan, karena banyak mafia-mafia ini yang menggunakan jasa pengadilan itu untuk mendapatkan hak gitu kan, padahal itu seharusnya bukan hak dia gitu kan. Nah, itu digunakan jalur-jalur seperti itu. Nah, inilah mau diperhatikan ya penegak hukum untuk lebih waspada kan, banyak oknum yang menggunakan baik jasa pengadilan, jasa aparat ya untuk mendapatkan hak tersebut. Nah, diantaranya ya kami sangat bermohon kepada pihak aparat penegak hukum ya untuk memberikan pelindungan yang sebaik mungkin kepada orang yang memang sudah punya hak tadi gitu kan. Nah, apalagi di situ ada hak sertifikat hak milik ya, itu kan hak tertinggi yang diberikan oleh negara. Sementara perusahaan yang di backup yang selama ini dibiarkan beroperasi itu tidak punya hak guna usaha. Nah, artinya itu kan perusahaan ilegal kan. Apalagi sudah ada putusan MK ya yang 138 ya 45 itu kan jelas bahwa antara iup dan hak itu kan yang dahulu itu adalah dan atau kan sudah menjadi dan ya, itu kan wajib ada semuanya. Demikian tambahan terkait konflik ini. Sudah berkelanjutan sudah berapa lama gitu Bang ya. Nah, intinya kan ada peran dari BPN sendiri. Nah, apa harapannya kepada Menteri ATR supaya ini kan lahan yang dimiliki oleh masyarakat Karyadayun sudah memiliki sertifikat hak ini. Nah, tentu di sini pemerintah mewakili apa yang diwakili oleh ATR harus hadir di sini. Bagaimana menyikapi untuk masalah ini? Ya. Kementerian ATR sendiri kan sudah memberikan statement ya bahwa apabila masyarakat sudah memiliki sertifikat jagal, ya begitu kan. Kecuali kalau sertifikat itu diperoleh dengan ada cacat administrasi kan. Cara administrasi diperoleh dengan cara kejahatan atau seperti apa, itu hal wajar. Tapi ketika sertifikat itu diperoleh dengan cara yang baik dan benar sesuai prosedural ya kan, ya memang itu wajib kita pertahankan. Nah, itu kami sangat memberikan support kepada Menteri ATR BPN yang menjabat saat ini ya. Salam hormat dari kami ya kan, bahwa tolong Pak sebagai
kami mewakili juga sama dari masyarakat yang punya sertifikat ini, tolong berikan perlindungan Pak. Ya. Dan mengenai eksekusi pada tanggal 12 Desember 2022 itu kan urusan gugatan antara PT DSI melawan PT Karya Dayun. Sementara objek yang dijadikan eksekusi pada waktu itu ya, itu kan milik kelompok masyarakat ya, kelompok warga yang memang di situ ada punya sertifikat hak milik yang bukan para pihak dalam kapasitas yang dilakukan eksekusi tersebut, ya kan? Sehingga di dalam hal ini para pemilik sertifikat itu kan sudah mengajukan permohonan perlindungan baik ke Kapolri, ya kan, ke Polda Riau, ya, termasuk ke BPN ATR BPN RI, ya kan, itu kan sudah diajukan surat permohonan untuk perlindungan masalah surat tersebut. Kemudian di saat pelaksanaan konstatasi dan eksekusi itu kan menuai banyak persoalan kan, dengan dalih seperti itulah sehingga PT DES ini setelah pasca terjadinya eksekusi itu mengambil buah milik warga yang ada sertifikat hak milik tadi itu. Nah terjadilah bentuk-bentuk kalau menurut saya itu adalah bentuk pencurian kan. Kenapa? PT yang belum punya hak guna usaha ini, yang belum punya hak kepemilikan, mengambil areal yang sudah ada hak milik gitu. Nah itu semuanya sudah dilaporkan ke Polda Riau dan saat ini sudah ditangani di pihak Polres Siak, ya, dengan harapan pihak penegak hukum ya kan itu bisa segera memilah ya, mana yang berkaitan dengan bukti kepemilikan yang sah gitu kan. Apakah sertifikat hak milik atau hanya sebatas PT yang sebatas punya izin usaha perkebunan atau izin lokasi tersebut. Sementara izin lokasi itu sudah berakhir. Ya kan? Ketika izin lokasi sudah berakhir, itulah menghasilkan ada IUP ya kan, dan lain sebagainya kan. Makanya kami juga sangat menyayangkan dengan pengadilan yang ada di Indonesia ini, terutama yang menyikapi masalah antara PT DESI dengan PT Karya Dayun kemarin kan. Bagaimana mungkin perusahaan yang belum mengantongi hak guna usaha ini itu dengan semena-mena dia menggunakan jasa pengadilan untuk mendapatkan hak gitu, menguasai hak begitu. Itu yang terjadi seperti itu. Ya, dengan dalih dia memiliki izin usaha perkebunan di atas izin lokasi yang sudah berakhir tadi begitu. Nah, di atas izin lokasi yang sudah berakhir Pak gitu kan.